Hai, welcome back to Study Rauda Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi sastra. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan juga tombol share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu apa itu teori psikologi sastra dan bagaimana penerapannya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas apa itu teori psikologi sastra, lalu emosi positif, emosi negatif, dan juga penerapan teori psikologi. Are you ready, guys? Oke, kita akan masuk yang pertama. Apa itu teori psikologi sastra? Nah, teori psikologi sastra ini adalah bidang studi yang mencoba untuk memahami dan menganalisis karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan drama dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep dari psikologi. Tujuannya untuk mendalami unsur-unsur psikologis yang ada dalam karya sastra seperti karakter, motif, emosi, dan interaksi manusia. Teori psikologi sastra membantu membahas bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi pembuatan, interpretasi, dan juga pengalaman sastra. Di dalam psikologi itu akan membahas tentang emosi positif dan juga negatif. Nah, apa itu emosi positif? Emosi positif itu adalah emosi yang mengarahkan pada hal-hal yang bersifat positif. Emosi positif ini mengarahkan seseorang pada sesuatu yang menyenangkan dan diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang selalu menginginkan hari-harinya dipenuhi dengan emosi positif. Nah, emosi positif ini meliputi rasa gembira dan juga rasa cinta. Apa itu rasa gembira? Nah, rasa gembira adalah ekspresi dari kelegaan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Biasanya, kegembiraan ini disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba atau surprise, dan kegembiraannya ini biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang lain. Nah, sedangkan cinta adalah perasaan kasih sayang serta pola simpatik yang menunjukkan pada respon relaksasi, yaitu sekumpulan reaksi pada seluruh tubuh yang membangkitkan keadaan yang menyenangkan serta rasa puas untuk mempermudah kerjasama. Selain emosi positif, ada yang namanya emosi negatif. Nah, emosi negatif ini merupakan emosi yang mengarah seseorang pada hal-hal yang negatif. Pada dasarnya, emosi negatif ini merupakan emosi yang selalu tidak dikehendaki oleh manusia, sehingga selalu berusaha untuk dihindari. Emosi negatif ini meliputi takut, sedih, marah, dan juga benci. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah takut. Takut adalah suatu bentuk emosi yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan menghindari kontak dari sesuatu tersebut. Nah, takut ini juga merupakan emosi yang berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Seseorang akan mengalami emosi rasa takut jika orang tersebut merasa tidak aman dan merasa terancam dari luar dirinya. Lalu ada rasa sedih. Nah, rasa sedih ini berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang penting atau bernilai. Nah, ketika seseorang sedang mengalami emosi rasa sedih, ia akan lebih sensitif terhadap suatu hal. Emosi negatif yang selanjutnya itu adalah marah. Nah, sumber utama kemarahan ini adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada suatu tujuan. Sikap kemarahan seseorang dapat ditunjukkan dengan suatu perbuatan, misalnya memukul. Lalu rasa marah ini ditandai dengan detak jantung yang meningkat. Hormon adrenalin meningkat dan mengalirkan energi untuk memukul, mengumpat, dan lain-lain. Lalu ada rasa benci. Nah, benci ini berhubungan erat dengan perasaan marah, cemburu, dan juga iri hati. Ciri khas dari benci ini adalah timbulnya nafsu untuk menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebenciannya. Seseorang yang memiliki perasaan benci tidak akan pernah puas sebelum menghancurkan objek yang ia benci. Ia hanya akan merasa puas jika objek yang ia benci itu hancur. Sama halnya dengan emosi marah, emosi benci juga merupakan perasaan di mana seseorang mengalami gangguan dari luar yang menyebabkan ketidaksenangan. Emosi benci menyebabkan timbulnya nafsu untuk menghancurkan sesuatu yang dibenci. Nah, tadi sudah penjelasan yang cukup panjang lebar. Sekarang kita masuk pada hal yang ditunggu-tunggu, penerapan teori psikologi sastra dalam novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan. Yang pertama kita bahas itu adalah emosi positif, yakni gembira. Di sini sudah tertampilkan kutipan novel yang menunjukkan emosi rasa gembira. Emosi rasa gembira dalam diri seseorang timbul karena adanya stimulus dari luar diri seseorang. Kemudian stimulus itu akan menyebabkan terjadinya respon. Nah, berdasarkan kutipan
yang tertampilkan ini, Sinta mendapat kejutan dari kekasihnya. Fuad memberi kejutan kepada Sinta dengan mendatangi Sinta di tengah malam untuk mengucapkan selamat hari jadi. Selain itu, Fuad juga membawakan a cup of cake dan sebuah surat. Berbagai kejutan dari Fuad inilah yang menjadi stimulus emosi rasa gembira Sinta. Sinta tersenyum dan memeluk kekasihnya sebagai respon emosi rasa gembira yang ia rasakan. Lalu emosi positif selanjutnya ada cinta. Di sini sudah tertampilkan kutipan dari rasa cinta. Rasa cinta yang dimiliki Sinta kepada ibunya membuat ia berusaha untuk membuat ibunya senang. Seringkali ia melihat ibunya menggunakan perhiasan imitasi setiap ada acara keluarga. Maka dari itu, Sinta berusaha untuk membelikan ibunya perhiasan emas. Ia menyisihkan uang yang ia dapat dari pekerja untuk membelikan ibunya sebuah kalung dan sepasang anting. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri emosi rasa cinta yang dinyatakan oleh Prescott, yaitu orang yang mencintai berusaha melakukan berbagai upaya untuk turut membantu orang yang dicintai untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemajuan. Selanjutnya kita beralih pada emosi negatif. Yang pertama itu ada rasa takut. Nah, ketakutan yang dirasakan Sinta sesuai dengan kutipan yang sudah tertampilkan ini disebabkan karena hubungan pertemanan di masa lalu yang ia alami. Semasa SMP, ia pernah tersakiti oleh hubungan pertemanan. Hal inilah yang menjadi stimulus emosi rasa takut Sinta untuk menjalin hubungan pertemanan. Teman semasa SMP-nya itu menjauhinya karena mengetahui ayah Sinta bekerja sebagai supir angkut. Sesuai dengan pendapat Sarwono yang menyatakan bahwa takut adalah satu bentuk emosi yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan menghindari kontak dengan suatu hal itu. Nah, hal ini yang dilakukan oleh Sinta. Ia berusaha menghindari hubungan pertemanan ketika ia SMA. Ini semua ia lakukan karena ia takut tersakiti oleh hubungan pertemanan yang pernah ia alami semasa SMP-nya. Selanjutnya itu ada emosi negatif sedih. Di sini sudah tertampilkan kutipan novel yang berisikan emosi negatif sedih. Nah, setelah kematian kekasihnya Teddy, Sinta menjadi gadis yang pendiam. Ia lebih sering menyendiri. Kini puisi-puisi yang ia tulis tidak lagi bertemakan semangat, tetapi keputusasaan dan kematian. Kematian Teddy telah membuatnya tidak memiliki semangat dalam menjalani hari-harinya. Sesuai dengan pendapat Perkas yang menyatakan bahwa kesedihan yang berlarut-larut dapat mengakibatkan depresi atau putus asa yang menjurus pada kecemasan, akibatnya menjadi pemarah serta menarik diri dari pergaulan. Hal inilah yang dialami oleh Sinta. Kematian Teddy telah membuat Sinta putus asa. Keputusasaan yang Sinta rasakan membuatnya menarik diri dari lingkungan. Lalu kita beralih pada emosi negatif yaitu marah. Nah, di sini juga sudah tertampilkan kutipan dari emosi marah yang dialami oleh Sinta. Nah, Sinta tidak bisa mengingat cerita tentang masa kecilnya. Neneknya seringkali menggantung cerita tentang masa kecilnya tanpa pernah menyelesaikan cerita tersebut. Nenek selalu mengakhiri ceritanya dengan derai tawa. Hal inilah yang menjadi stimulus emosi marah Sinta. Ia tidak bisa mengingat cerita masa kecilnya. Sesuai dengan pendapat Sarwono yang menyatakan bahwa sumber utama kemarahan adalah hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada suatu tujuan. Faktor utama Sinta mengalami emosi marah ya karena neneknya ini selalu menggantungkan cerita tentang masa kecil Sinta. Cerita nenek yang menggantung inilah yang menjadi hal mengganggu aktivitas Sinta untuk sampai pada tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Sinta adalah ingin mengingat tentang masa kecilnya. Namun, karena neneknya selalu menggantungkan ceritanya dan mengakhiri ceritanya dengan derai tawa, membuat Sinta tidak bisa mengingat tentang masa kecilnya. Nah, emosi negatif selanjutnya itu adalah benci. Di sini sudah tertampilkan kutipan yang menunjukkan rasa benci. Dari kutipan ini menunjukkan besarnya kebencian Sinta kepada selingkuhan ibunya. Laki-laki itu telah merusak kebahagiaan keluarga kecilnya. Sinta merasa sangat jijik dengan laki-laki yang telah merusak keluarganya. Hal inilah yang menjadi stimulus emosi rasa benci Sinta. Ia tidak pernah mau menerima bantuan dalam bentuk apapun dari laki-laki itu. Selain itu, Sinta juga berpikir tidak akan pernah menikah dengan laki-laki yang bersuku sama dengan laki-laki itu. Ini merupakan respon rasa benci Sinta kepada laki-laki itu. Sinta memanglah salah jika membenci semua orang yang bersuku sama dengan laki-laki selingkuhan ibunya. Nah, setiap orang itu memiliki watak dan kepribadian yang berbeda-beda walaupun memiliki suku yang sama. Kebencian telah menutup mata Sinta sehingga ia membenci semua laki-laki yang bersuku sama dengan selingkuhan ibunya. Nah, udah panjang lebar tadi aku menjelaskan. Semoga teman-teman bisa dapat memahami apa itu teori psikologi. Namun, di sini aku bakal membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan dapat disimpulkan bahwa terdapat emosi
positif dan emosi negatif dalam novel ini. Emosi positifnya itu meliputi rasa gembira dan rasa cinta, sedangkan emosi negatifnya meliputi rasa takut, sedih, marah, dan juga benci. Berdasarkan hasil analisis terhadap novel ini, emosi negatif lebih mendominasi dari setiap peristiwa yang dialami tokoh utama. Sampai sini dulu ya penjelasan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga menambah wawasan dari video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!